Timnas U17 Prancis mengalahkan Burkina Faso dengan skor 3-0 dalam babak penyisihan grup E Piala Dunia U17 2023 di Jakarta International Stadium Minggu 12 November 2023. Prancis mencetak gol pada menit ke-48. Berawal dari umpan Ismail Bouneb ke arah belakang bek Burkina Faso, bola diterima oleh Mathis Lambert. Yannis Issoufou dilanggar oleh Landry Yomogo, yakni pada menit ke-76 di kotak penalti. Kemudian Joan Tinkers yang jadi eksekutor penalti sukses melaksanakan tugasnya. Kembali penalti diberikan kepada Prancis setelah Landry Yomogo membuat pelanggaran. Tidiam Gomis yang jadi eksekutor penalti berhasil menipu gerak kiper Burkina Faso. Tidak ada tambahan gol, babak kedua berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Prancis. Timnas Amerika Serikat U17 menundukkan Korea Selatan 3-1 dalam laga grup E Piala Dunia U17 2023 di Jakarta International Stadium Minggu 12 November malam. Menit ke-7, Nimfasa Bersimas membuat AS unggul. Sebuah sepakan Bersimas di dalam kotak penalti memanfaatkan bola pantulan dari pemain Korea Kang Min-woo berujung gol. Skuad muda Taeguk Warriors lantas merespon. Pada menit ke-35, Min Hyuk melepaskan tembakan yang diblokir kiper AS Adam Bedri. Bola rebound dituntaskan Kim Young Jun. Kemudian setelah skor imbang pada babak pertama, AS kembali berhasil mencetak gol pada awal babak kedua. Pergerakan Bersimas menjadi awal mula gol Cruz Medina pada menit ke-49. Tim Paman Sam kemudian kembali bisa menambah gol dan Bersimas mencetak gol keduanya. Pemain berusia 15 tahun itu melakukan aksi individu yang berujung dengan perubahan angka di papan skor pada menit ke-73. Hingga wasit meniup peluit akhir skor tidak berubah. Amerika Serikat menang 3-1. Timnas U17 Korea Selatan memulai perjuangan di Piala Dunia U17 2023 dengan menjalani laga perdana melawan Amerika Serikat. Ajang ini berlangsung di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Minggu 12 November 2023. Ternyata dalam ajang 2 tahunan ini, Timnas U17 Korea Selatan dipastikan mendapatkan dukungan dari fansnya langsung. Bahkan tak sedikit supporter Korea Selatan yang sudah datang ke stadion untuk memberikan dukungan. Banyak supporter Korea Selatan yang datang mendukung tim kecintaannya sejak sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Padahal Timnas U17 Korea Selatan melawan Amerika Serikat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Salah satunya Sawuk yang memutuskan datang ke Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Timnas U17 Korea Selatan. Sawuk menceritakan bahwa mereka datang ke Indonesia khusus untuk melihat pertandingan Timnas U17 Korea Selatan. Jerman U17 memperlihatkan performa apik saat mengalahkan Meksiko 3-1 pada matchday pertama grup F Piala Dunia U17 2023 di Stadion Sijalak Harupat Bandung Minggu 12 November malam waktu Indonesia Barat. Jerman tampil dominan di laga ini. Serangan gencar yang dilakukan oleh tim asuhan Christian Wack yang membuat Meksiko tidak berkutik hampir sepanjang 90 menit. Jerman U17 mampu unggul 2-0 atas Meksiko di babak pertama. 2 gol Jerman dicetak oleh Noah Darvish dan juga Max Morstedt. Kemudian Jerman bisa memperbesar skor menjadi 3-0 pada menit ke-54. Eric Da Silva Moreira yang naik membantu serangan melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti yang menggetarkan gawang Meksiko. Meksiko yang terus dalam tekanan justru bisa mencuri 1 gol. Eksekusi bola mati Gael Alvarez mampu dikonversi jadi gol lewat sundulan Tahil Jimenez yang membuat skor jadi 1-3 pada menit ke-75. Jerman bisa menjaga keunggulan 3-1 atas Meksiko hingga babak kedua berakhir. Panama resah dengan atmosfer dari supporter Timnas U17 Indonesia yang langsung memberikan dukungan ke stadion. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pelatih Panama Mike Stamp. Menurut Mike Stamp, antusiasme pendukung Timnas U17 Indonesia sangatlah tinggi. Atmosfer dan pendukung di sini sangat bagus. Saya berharap akan lebih bagus lagi. Saya tidak sabar untuk segera bertanding, kata Mike Stamp. Saya tahu Indonesia punya supporter yang luar biasa. Tentu saja mereka bukan tim yang mudah untuk dikalahkan, kata Mike Stamp. Bagi Mike Stamp, dirinya juga terkesan dengan kemeriahan Piala Dunia U17 2023. Ini luar biasa. Stadion, lapangan, orang-orang Indonesia, kesopanan, keramahan menyapa sungguh luar biasa, tutur Mike Stamp. Negara ini sangat indah, sangat jauh dari orang-orang seperti kami, tetapi saya senang bisa datang ke sini, ujar Mike Stamp.
Diakui Mike Stone, ketegangan mengakibatkan Panama dikalahkan Maroko dengan skor 0-2. Maroko membuka keunggulan 0-1 melalui Saifeddine Krakmo pada menit ke-17. Kemudian Maroko menggandakan kedudukan 0-2 saat laga memasuki menit ke-90+5, yakni lewat Ayman Enair. Dan kini Panama berada di dasar klasemen grup A. Sementara timnas U17 Indonesia menempati posisi kedua dengan torehan 1 poin. Pada laga pertama di grup A, Garuda Asia bermain imbang 1-1 kontra Ekuador. Kami memulai dengan gugup. Kalian bisa melihatnya, ucap Mike Stone. Ini panggung yang besar untuk Panama. Kami sudah menyiapkan tim dan mencoba menjalankan game plan. Di babak pertama kami kecolongan permainan lawan, ucap Mike Stone. Bek timnas U17 Indonesia Amar Raihan Burkic bicara tentang kondisinya jelang melawan Panama. Dan diprediksi Amar akan bisa bermain dengan skuad Garuda Asia. Amar Raihan Burkic menjelaskan bahwa dia sakit saat berusaha untuk adaptasi dengan cuaca. Pada saat pemusatan latihan atau TC di Jakarta, dia mengaku bahwa suhu cukup panas di sana. Kemudian saat pindah ke Surabaya, cuaca semakin panas. Meski akhirnya saat ini dia sudah mulai membaik. Jakarta sangat panas untuk saya. Setelah latihan kepala saya sedikit sakit, curhat Amar. Ya, pemain yang saat ini membela Hoffenheim U17 ini menambahkan bahwa kondisinya sudah membaik. Dia siap berjuang untuk skuad Garuda Asia saat laga kedua nanti. Apalagi kemenangan akan coba mereka kejar demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sekjen PSSI Yunus Nusi membeberkan arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelang pertandingan timnas Indonesia U17 versus Panama di Piala Dunia U17 2023. Panama takluk 0-2 dari Maroko. Meski kalah, Panama tampil Spartan dan juga menggempur Maroko, khususnya pada 20 menit terakhir di babak kedua. Dan hal ini menjadi perhatian PSSI. Pasalnya Indonesia U17 mulai mengalami keletihan fisik di babak kedua. Adapun Panama malah tampil dengan stamina bagus di babak kedua. Oleh karena itu, Erick Thohir meminta kepada Yunus Nusi untuk memenuhi segala kebutuhan pemain Indonesia U17. Erick Thohir dengan tegas meminta Iqbal Gwijangge dan juga kawan-kawan dijaga betul kondisinya. Ketum perintahkan ke saya untuk dilayani semaksimal sekjen untuk timnas kita. Fisik dan stamina kurang begitu bagus. Gimana caranya mereka bisa enjoy? Siap, kata Yunus. Pemain keturunan Brazil Welber Jardim tengah membela timnas U17. Sementara itu, sebelum berseragam Indonesia, apakah Welber Jardim pernah dilirik oleh Federasi Sepak Bola Brazil? Mengingat Welber Jardim menjadi bagian penting di klubnya Sao Paulo U17. Ya, berdasarkan keterangan ayahnya yakni Alessandro de Jesus Jardim, sejauh ini belum pernah ada penjajakan dari CBF yang ditunjukkan ke Welber Jardim. Tidak tahu nanti masa depan saat U20, ujar Alessandro Jardim. Bagi Alessandro Jardim, kini Welber Jardim fokus penuh dengan Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Tapi seperti saya cerita tadi, kami hidup untuk yang sekarang hari ini. Besok itu tergantung Tuhan, tutur Alessandro Jardim. Kami punya fokus kerja yang ada sekarang, tegas Alessandro Jardim. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.